Ya, bisa kembali di Market Bus dan sebelum kami berbincang bersama analis ada beberapa data ekonomi yang menarik untuk kita simak dari Singapura, ada tingkat pengangguran Singapura, kemudian ada Amerika Serikat, ada inventory minyak mentah Amerika Serikat dan juga laporan bulanan International Energy Agency. Kemudian ada di Inggris ya, ada IHK inti Inggris secara year on year di bulan Agustus. Kemudian agenda emiten hari ini pemirsa ada KPAS, RUPS, MLPT, KUM, dividen tunai, ARTO, paparan publik dalam rangkaian acara Public Expose yang diselenggarakan BEI, demikian juga dengan AGRO, BBCA, kemudian ada BBRI, Demas, IPCM, Inco, Jasa Marga, Medco, TINS, dan juga ada SMSM pemirsa serta WiFi yang akan melakukan paparan publik rencananya hari ini. Dan dari agenda pemirsa sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Al-Fatih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Pak Al-Fatih, terkait dengan inflasi dari Amerika Serikat sendiri yang memang di atas ekspektasi begitu ya, dan ini kemudian memberikan dampak yang signifikan terkait dengan pergerakan dari pasar di Amerika begitu. Implikasinya terhadap IHSG hari ini seperti apa? Ya, ISG kan kemarin kalau dilihat dari penutupan, harga-harga penutupan itu udah all time high ya, dan apa namanya, meskipun secara intraday di 7350 ya. Nah, jadi dia sudah di atas 7300. Nah, kita mengalami apa namanya, keuntungan ya dari kondisi krisis energi terutama. Jadi batu bara, dan kita lihat juga dalam beberapa hari terakhir ini adalah CPO. Jadi kemungkinan dengan data baru dari Amerika tersebut, secara sentimen mungkin kita akan terpengaruh ya, apalagi kita kan baru mencapai level-level tertinggi selama ini. Namun kemungkinan justru asing itu keluar dari bursa-bursa yang tertekan oleh inflasi, tapi mencari bursa-bursa yang diuntungkan oleh kondisi saat ini, yaitu krisis energi dan juga kenaikan-kenaikan komoditas gitu ya. Nah, ini mungkin akan mengurangi dampak negatif sentimen tersebut ya. Jadi kalaupun ada koreksi-koreksi, saya rasa koreksi di IHSG ini nggak terlalu dalam ya, mungkin hanya sampai 7.300, 7.250 gitu ya. Itu view optimis saya ya, dan kemudian asing tetap seperti juga yang terjadi dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini, asing tetap akan masuk ya ke kita, karena kita bisa jadi katakanlah market defensif gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi krisis kan investor itu kan mencari tempat-tempat yang defensif. Nah, mungkin bisa dilihat bahwa bursa kita termasuk di bursa yang defensif gitu ya. Oke, jadi meskipun semua bursa saham terbenam di zona merah pagi ini, Wall Street dalam gitu ya, Eropa juga meskipun nggak sedalam Wall Street, kemudian juga Asia 2% tadi untuk Nikkei dan juga Kospi. Anda melihat IHSG pembukaannya setelah juga break di rekor 7.300 ini lebih cenderung berapa persen saja kira-kira Pak Al-Fatih, mengingat levelnya juga sudah cukup tinggi? Ya, saya rasa mungkin bisa turun hingga 7250 gitu ya. Itu level moderatnya. Eh, Persentasenya ya kemarin 73 ya, kira-kira dihitung aja berapa persen ya. 7250 saya rasa itu batas moderatnya. Kalau kemudian memang tekanannya agak kuat ya mungkin sampai 7200. Tapi saya masih optimis bahwa dalam beberapa pekan ke depan itu indeks kita masih akan kuat ya. Baik, tentunya ditopang oleh berbagai macam sentimen begitu ya. Dan Ya. pergerakan IHSG tentu saja ini ditopang oleh pergerakan harga saham yang nampaknya ini cukup menarik perhatian dari investor asing begitu. Ada BMRI, kemudian BBCA, Secara Internasional, MDKA, BBNI, Arto, Unilever, Akra, SRTG, dan Inco yang kenaikannya ini di kisaran 1,79%-an sampai dengan hampir 5% begitu ya, 4,89% itu terjadi di Arto. Nah, mana yang cukup menarik perhatian Anda Pak Al-Fatih dari saham-saham tadi yang saya sebutkan? Ya, saya tertarik juga dengan Astra ya. Jadi
Astra ini cukup lama ya dia konsolidasi dari Agustus itu dan gagal ya tembus 7.000 gitu ya 7.050 tapi kemarin itu berhasil naik dan dalam 2 hari itu naiknya juga luar biasa ya dan didukung juga oleh volume yang cukup kuat ya sehingga saham ini kemungkinan masih akan berlanjut ya. Saya melihat potensi kenaikannya karena 7.400 sampai dengan 7.700 ya. Mungkin ada koreksi-koreksi sentimen gitu ya, tapi selama tidak turun di bawah 7.050 masih aman lah buat Astra International. Oke, masih aman untuk dilakukan aksi beli gitu ya. Ya. Tapi Pak Al-Fatih, dengan kondisi saat ini di mana IHSG all time high dan Kementerian Keuangan gitu ya, Ibu Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa inflasi yang diakibatkan oleh BBM subsidi kemungkinan memang akan naik di September, tapi akan cenderung udah mulai landai di Oktober dan November, proyeksinya begitu. Ini lebih cocok untuk kita melakukan investasi medium to long saat ini dengan posisi IHSG yang tinggi, atau memang trading aja dulu? Ya, untuk beberapa saham umumnya mungkin kita masih jangka pendek ya. Tetapi untuk saham-saham yang memang kalau valuasinya masih cukup rendah gitu ya, nggak ada masalahnya juga kita mulai. Karena kalau saya lihat sentimen IHSG ini cenderung sudah bullish ya, eh, ketika dia berhasil melampaui level-level tertinggi sejak April yang lalu gitu. Oke, kalau Memang kemungkinan ada koreksi sih ada, tapi saya rasa kita tetap harus menjaga batas risikonya. tadi kita membahas mengenai ASII, salah satu emiten top buy asing gitu ya pada perdagangan kemarin. Anda katakan kita harus melihat saham dari valuasinya masih cukup murah atau enggak. ASII valuasinya masih cukup di bawah, Pak Al-Fatih. Astra Internasional, sebentar, kemarin itu saya lihat, ya dia PBV-nya masih 1,2 ya. Eh, untuk sektor, untuk blue chips yang seperti ini cukup besar lah ya. Artinya masih cukup murah untuk kemudian bisa Murah. masuk begitu ya? Ya. Oke, baik. Dan bicara mengenai sektor-sektor lain yang juga mungkin nampaknya ini cukup menarik untuk dicermati, Pak Al-Fatih, apa saja? Apakah untuk saham-saham berbasis energi, spesifiknya batu bara, masih ada chance untuk melanjutkan penguatannya? Saya lihat sih begitu ya, seperti misalnya saham Bumi ini kan tren naiknya kuat sekali ya dari bulan Juni, Juli, ada koreksi-koreksi minggu yang lalu, tapi dia bisa bertahan ya, tetap dalam channel kenaikannya. Saya rasa di 197 batas resiko di Bumi, sedangkan upside-nya mungkin ke arah 220, 240, ya sekitar antara 220, 240 ya untuk jangka pendek. Ini juga menarik gitu ya. Baik. Kemudian ada RO juga apa namanya? Ada RO juga ini rebound ya dari support yang relatif kuat di 3.900, ada potensi kemungkinan dia melanjutkan kenaikan-kenaikannya. Tapi juga yang menarik adalah CPO ya. CPO, harga CPO kemarin itu juga kuat kencang dan saham-saham CPO juga kelihatannya juga kuat ya, seperti LSCP ini juga berada di harga-harga yang relatif rendah ya dibandingkan sejak September, November setahun yang lalu gitu ya. Nah ini ada potensi mungkin penguatan-penguatan ke arah 1.200 sampai dengan 12.50 Pak. Oke, boleh disampaikan kembali Pak Al-Fatih, sahamnya apa saja? Adaro, LSIP, kemudian? Ada LSIP dan kemudian tadi Sambumi dan Bumi? Bumi Resources, Oke. Ali juga menarik. Ali, oke, lebih suka masih komoditas ya, batu bara Ya, dan juga perkebunan. Kita ke bumi mungkin terlebih dahulu. ya. Semenarik apa saham bumi secara fundamental maupun juga teknikal, Pak Al-Fatih? Ya, kalau teknikal saya tadi sudah menyampaikan ya bahwa saham ini apa namanya dalam tren naik yang kuat ya dari sejak Juli dan minggu kemarin ada satu koreksi tapi dia sudah bertahan di support yang relatif kuat. Jadi supportnya ini di sekitar 1.175 itu adalah garis tren sejak tahun 2012 ya. Jadi ini kuat sekali di Oke. 174 ya. Nah ini potensi kenaikannya mungkin paling tidak mencobakan harga-harga tertinggi sebelumnya lah ya 220, 240.
Kalau ya. kita lihat chartnya di layar gitu ya, cantik sekali gitu tangganya Wiki ya. Ya. Terus mengalami penguatan dan selama 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan 277,78%, tapi kemudian secara mingguan masih ada di tren melemah. Apakah ini secara harga cukup menarik untuk bisa masuk ke Bumi? bumi, Pak Al-Fatih, mengingat potensial upside yang Anda lihat di bumi ke depan? Ya, jadi kalau saya lihat sih batas resikonya jangka pendek itu ada di 197 gitu ya, 197, 190 gitu. Sedangkan potensi upside-nya di sekitar 240 sampai dengan 260 ya. Untuk short term mungkin di 220. Oke, Oke, itu dulu yang baik. harus dicermati ya. Ternyata saham Bumi ini masih ada kans meskipun kenaikannya sudah signifikan. Kita bahas untuk saham pilihan lainnya pemirsa. Pak Al-Fatih, dari dua emiten tadi ada Bumi dan juga Adaro, ini kan dua-duanya adalah komoditas batu bara. Kenaikannya kan batu bara ini juga sudah cukup signifikan gitu sepanjang tahun ini bahkan dari tahun lalu. Masih ada peluang kenaikan lebih lagi kah sehingga Adaro ini masih layak untuk dilirik? Dari apa namanya asing masih mengoreksi saham ini, maka potensinya masih cukup besar ya. Dari secara teknikal juga dia masih strong ya, bullish, dan kemarin tuh dia sempat minggu yang lalu koreksi ke 3860-an, 3860-an, dan sekarang sudah mulai rebound kembali. Jadi potensinya masih ada. Dan kalau kita lihat dari Adaro ini, dia juga PBV-nya masih 1,5 ya, dan PE-nya 3,5, itu cukup relatif masih murah lah ya. Dan kita lihat juga ini kan menjelang musim dingin, sedangkan krisis energi di Eropa juga masih belum selesai ya, apalagi perang juga belum selesai, sementara sudah menjelang musim dingin. Jadi selama bertahan di atas 3860 itu masih aman ya, buat Adaro masih ada potensi kenaikan-kenaikan, mungkin ke arah 4150 sampai dengan 4500. Oke, di posisi 4.000 boleh cicil beli ya, selama masih Ya, di 38 tadi ya. ya. Oke, meskipun dalam 1 minggu terakhir turun 0,75%, tapi asing masih membukukan buy 37,33 miliar rupiah. Oke, ada beberapa aksi korporasi dari beberapa emiten lah yang nampaknya ini cukup menarik perhatian dan kemudian masuk tadi ke news headlines terkait dengan AKR Corporindo atau AKRA yang berencana untuk membuka 50 SPBU pada tahun 2023. Secara fundamental, emiten yang satu ini seperti apa dan pergerakannya secara teknikal menarik nggak Pak Al-Fatih? Ya, secara teknikal dia relatif menarik ya. Jadi dia tren naik, dia sempat konsolidasi dan mencoba harga-harga tertingginya. Nah, saya rasa pola-polanya konsolidasi, tapi ada kemungkinan bullish ya. Jadi dia supportnya di 1150, resistance-nya di 1256. Nanti di area-area di bawah 1200 itu saya rasa area-area yang baik untuk melakukan pembelian gitu ya. Di bawah 1.200 area yang baik untuk melakukan pembelian karena selama 1 minggu juga udah naik 1,67, buy on weakness ya. Ya. Oke, kita lanjut untuk LSIP tadi ya, yang Anda rekomendasikan dan juga Ali. Semenarik apa dua saham CPO ini, Pak Al-Fatih? Ya, jadi saham-saham CPO ini kalau kita lihat juga sudah di area-area rendah ya, mungkin sejak 2021 Januari ya. Sempat ada untuk LSIP ini sempat ya ada pelemahan di bawah 1000 ya, tapi itu hanya sebentar dan setelah itu dia naik. Jadi kisarannya saya lihat antara 1000 sampai dengan 1500 ya kalau kita lihat jangka panjangnya, dan sekarang ini kan di area-area rendah, dan juga kemarin tuh saya lihat CPO ada potensi-potensi kenaikannya. Sekarang ini konsolidasi, jadi mungkin masih trading aja, tapi apa namanya kesempatan pembelian mungkin di bawah 1150 gitu ya. Sedangkan potensi kenaikannya mungkin ke arah 1200. Barangkali kalau bullish masih cukup kuat sehingga 1230 ya, antara 1200 sampai 1230. Itu untuk LSIP ya? Ya, LC. Sedangkan Ali juga bisa dibilang ini harga rendah sejak Oktober 2021 gitu ya, dan ini konsolidasinya sudah cukup lama.
antara 8.900 sampai dengan 9.600 ya. Nah ini kemungkinan akan mencoba menguji lagi support ya di sekitar 9160, 9150 sampai dengan 9.000 ya. Nah di level-level itu mungkin bisa dilihat potensi pembeliannya dengan potensi kenaikan ke arah 9.700 sampai dengan 9850. Jadi batas resikonya di 8950. Oke, ya secara year to date, kemudian 6 bulanan sampai dengan 1 bulanan, terus menunjukkan tren pelemahan, tapi kemudian secara mingguan di minggu lalu menguat 2,5%, artinya mungkin sudah mulai dilirik lagi oleh investor begitu ya terkait dengan Ali dinilai sebagai satu saham yang menarik untuk dicermati. Oke. Baik, kita akan ke update dari pergerakan IHSG pada saat pembukaan perdagangan di sesi 1 hari ini, pemirsa, seperti yang kita kemudian dapat lihat di RTI begitu, IHSG bergerak melemah 1,04% di level 7.241 dan ini kemudian masih terus bergerak. Sejauh ini Pak Al-Fatih, kalau kita lihat dari pola pergerakan IHSG, walaupun memang masih pembukaan begitu ya, memang all time high kemarin ini dimanfaatkan sementara untuk merealisasikan keuntungan. Sejauh mana ini pola yang juga tercermin sampai dengan penutupan perdagangan di sore hari nanti, Pak Al-Fatih? Apakah perealisasian keuntungan kemudian akan terus berlangsung di hari ini? Ya, saya rasa kemungkinan masih ada ya. Jadi ini kan sebenarnya masa-masa masih konsolidasi ya. Sempat kemarin mencoba menembus harga tertingginya, tapi kelihatannya konsolidasi yang terjadi di sekitar 7.200 sampai dengan 7.250 itu masih kuat ya sampai saat ini. Saya lihat ini apa namanya masih ada usaha-usaha ya, kalau dilihat bahwa harga sempat naik dari harga terendahnya di 7220 indeks ya, sekarang di 72 hampir 7250 ya. Nah ini kan mencoba menguji level-level 7250 7.300 lagi gitu ya. Tetapi mungkin kenaikan hari ini nggak terlalu besar ya karena sentimen regional juga negatif sekali ya. Jadi mungkin dia akan bergerak dulu antara 72, 7250 gitu ya. Nanti mungkin dalam 1-2 hari Oke. pelan-pelan menguat lagi. Bisa dibilang ya berarti Pak Al-Fatih, kan ini untuk berbicara jangka pendek. Tapi kalau IHSG jangka menengah panjang tadi di awal Anda katakan sebenarnya masih cukup baik karena kita ditopang oleh saham-saham berbasis komoditas yang menguntungkan di tengah pelemahan ataupun masalah yang berlangsung di wilayah Eropa gitu. Jadi asing lebih senang masuk ke saham-saham komoditas di dalam negeri. Tapi dengan inflasi Amerika Serikat yang di atas ekspektasi ini, kabarnya bisa menjadi amunisi The Fed untuk kembali menaikkan suku bunganya dalam pertemuan pekan depan gitu. Ya, Sejauh mana ini akan menjadi apa tantangan untuk IHSG kalau kita berbicara jangka menengah? ya kenaikan suku bunga The Fed otomatis akan menekan BI ya untuk ikut menaikkan suku bunga gitu ya. BI sudah sempat bertahan beberapa kali kenaikan suku bunga The Fed dan untuk tidak menaikkan dan akhirnya kemarin kan menaikkan juga gitu ya. Menaikannya juga tipis sekali ya, minim sekali. Jadi kelihatannya BI sebenarnya masih cukup optimis ya untuk tidak menaikkan suku bunga gitu. Tapi sentimen market mengharuskan mereka menaikkan suku bunga. Nah, kemungkinan sih memang akan ada kenaikan-kenaikan suku bunga BI, akan tetapi kenaikan suku bunga ini saya rasa juga nggak akan besar-besar sekali gitu ya, karena apa namanya kita tahu juga bahwa kenaikan suku bunga yang besar itu juga akan menekan kemungkinan reboundnya ekonomi kita gitu ya. Jadi kelihatannya BI masih mencoba untuk menyiasati kenaikan suku bunga The Fed ini. Oke. Nah, mudah-mudahan sentimen komoditi masih bertahan sehingga kita juga ISG kita juga bertahan. Jadi kuncinya menurut saya juga selain inflasi adalah pergerakan komoditi dunia ya global, terutama batu bara gitu ya karena energinya di sana. Sebagai langkah antisipasi, sektor apa yang harus dihindari, Pak Al-Fatih? Ya, saya rasa untuk saham-saham apa namanya yang terkait dengan daya beli gitu ya dan suku bunga
itu yang mungkin perlu dihindari karena otomatis bagaimanapun juga daya beli akan terpengaruh di sana. Eh, apa namanya, dan juga kita juga harus perhatikan kurs kita ya, kalau memang kemudian spread dari suku bunga kita besar gitu ya, ketika The Fed menaikkan suku bunga tapi BI menaikkan hanya sedikit gitu ya, nah ini juga mungkin berpengaruh ya terhadap kurs, dan kalau kurs itu Oke. terpengaruh, bursa kita juga akan terpengaruh. Baik, berarti sentimennya masih komoditas ya menurut Pak Al-Fatih ya. Selama komoditas batubara khususnya masih menguat, ya IHSG masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Cermati pergerakan dari komoditas. Begitu ya? Baik, Baik. Ya, Pak Al-Fatih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Terima kasih atas analisa dari Anda. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. selamat Ya, pagi Pak terima kasih. Al-Fatih.